Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan di siang yang berbahagia ini adalah Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nikmat yang kita rasakan adalah nikmat keamanan. Alhamdulillah, di negeri kita, di kota kita, kita mendapatkan kenikmatan rasa aman. Sementara saudara-saudari kita di daerah lain mengalami kedukaan, mengalami musibah. Dan kondisi mereka sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan. Untuk itu bagi kita, hendaklah kita membantu saudara-saudari kita yang terkena musibah di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang yang berbahagia ini melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami'. Kitabul Jami' bagian dari Bulughul Maram yang berisikan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Dan di siang ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16 sekaligus. Karena hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16 ini sama temanya, sama pembahasannya, yaitu di antara adab-adab makan. Adab-adab makan ini pernah kita singgung di kajian kita sebelumnya, yaitu di hadis nomor 6. Hadis nomor 6 yang anjuran untuk menjilati tangan, jari jemari sebelum kita membasuhnya, sebelum kita mencucinya, atau sebelum kita melapnya dengan tisu atau lap lainnya. Dan ini telah kita singgung beberapa adab-adab makan. Begitu juga kita telah membahas juga hadis di hadis nomor 11 berkenaan dengan adab-adab minum. Jadi secara umum waktu itu kita jelaskan adab makan dan adab-adab minum itu secara umum sama. Secara umum sama. Namun di hadis ini, di hadis yang ke-15 dan di hadis yang ke-16 kita membahas hadis yang ke-15 membahas tentang makan, anjuran makan dan minum dengan tangan kanan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan makan dan minum dengan tangan kanan. Hadis tersebut berbunyi, ya hadis ke-15 di dalam Kitabul Jami'. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar. Wa anhu maksudnya hadis diriwayatkan sama dengan riwayat sebelumnya. Di hadis yang ke-14 hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itulah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut berbunyi, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Jika apabila seseorang di antara kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Dan apabila dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali. Karena sesungguhnya setan dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Dan hadis ini pernah kita singgung
di pembahasan kita sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman diseru. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya apabila ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang awalnya dimulai dengan Abdullah bin Mas'ud, maka dengarkanlah. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu berisikan tentang perintah yang wajib kita melakukannya dan atau larangan yang wajib kita tinggalkan. Dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dijelaskan oleh para ulama berjumlah sekitar 89 ayat. Di antaranya yang sering kita dengarkan di setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau di menjelang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Atau di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan begitulah ayat-ayat di dalam apabila dimulai, dan jika kita mempelajari ulumul Quran, maka ayat-ayat yang dimulai dengan ayat-ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu biasanya ayat-ayat madaniyah. Biasanya ayat madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Adapun ayat-ayat makiyah, surat-surat makiyah, yaitu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Masyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bahwasanya kita diperintahkan di ayat ini udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Lafaz kafah di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, Ikrimah, Rabi' bin Anas, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah dan Ad-Dahhak rahimahullah, bahwasanya dan semua tadi itu adalah ulama-ulama ahli tafsir dari generasi sahabat dan tabi'in yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa maksudnya adalah secara menyeluruh, kafah, secara menyeluruh. Jangan diambil satu ajaran syariat ditinggalkan yang lainnya. Harus mengamalkan Islam itu secara keseluruhan. Dan mengenai ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya hendaklah mereka berpegang terhadap tali Islam dan semua syariatnya, serta mengamalkan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya dengan segala kemampuan mereka. Itulah yang dijelaskan tentang ayat ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dan maksud kita membawakan ayat ini, di setelahnya dijelaskan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan di hadis ini disebutkan bahwasanya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, maka jangan diikuti amalan syaitan tersebut. Innahu lakum aduwwum mubin, dan sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Walaupun dia tak tampak, akan tetapi dia musuh yang nyata. Musuh bebuyutan sejak Nabi Adam. Bahkan dia bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dilaknat, dikeluarkan, diusir dari surga. Dia bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, la aghwiyannahum ajma'in, akan disesatkan, akan aku sesatkan semua anak cucu Adam. Jadi syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah juga kita singgung tentang bagaimana seseorang yang ketika dia makan dengan sendok, sementara dia kidal, maka hendaklah untuk makan dan minum menggunakan sendok tetap dengan tangan kanannya walaupun dia kidal. Dan begitu juga dengan makan. Di zaman kita sekarang ini, kalau kita makan di restoran itu, apalagi yang elit, ada garpu, ada sendok, terkadang ada pisaunya untuk memotong-motongnya. Terkadang ada sebagian kaum muslimin, saudara-saudari kita lihat dia menyuapnya, memasukkan daging tersebut, suapan itu dengan tangan kirinya. Ini tidak dibenarkan. Jadi tetap dengan menggunakan tangan kanan. Lalu bagaimana seandainya kita menggunakan tangan, kita meminum gelas bersih, telah kita jelaskan juga. Biarkanlah gelas itu kotor dengan makanan yang ada, sisa makanan yang ada di tangan kita, kan bisa dicuci setelah itu. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwasanya lebih baik kita mengotori gelas tersebut daripada mengotori sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke hadis berikutnya, hadis terakhir di dalam bab adab di Kitabul Jami'. Wan Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qal. Ini dari cucu, ayah dan kakek. Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Alangkah indahnya sanad hadis ini, rantai ini. Semuanya ahli ilmu meriwayatkan hadis, kakeknya, anaknya, cucunya meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga keluarga yang meriwayatkan hadis, keluarga Sirin. Bahkan sampai anak perempuannya pun meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama juga. Muhammad bin Sirin, Fatimah binti Sirin. Kalau kita belajar hadis, maka kita jumpai nama-nama tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarf wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah, tetapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Wala makhilah, dan jangan sampai kita berbuat sombong di dalam hal-hal tersebut. Asal muasalnya hukumnya adalah mubah. Makan, minum, berpakaian, bersedekah, apalagi itu asal muasalnya mubah. Akan tetapi apabila itu berlebihan dan mengacu kepada kesombongan, maka itu dilarang di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Jadi hukum asalnya boleh. Dan di sini ada dua hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, israf, berlebihan. Yang kedua, mubadzir. Mubadzir juga berlebihan, dan keduanya sama-sama dilarang dalam agama kita, sama-sama haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan perbedaan antara israf dengan tabdzir dengan mubazir? Israf lebih umum daripada mubazir. Israf, berlebihan, lebih umum daripada mubazir, karena mubazir dia cenderung kepada maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah saudara dari syaitan. Jadi israf lebih umum, sementara mubadzir bagian dari israf tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kebanyakan israf itu, yang berlebihan itu mengantarkan kepada kesombongan. Di sini jelaskan wala makhilah, dan jangan sombong. Dan faktor kita sekarang di zaman ini dengan media-media yang ada, akun-akun kita di media, di Instagram, di Facebook, di YouTube, kadang-kadang kita mengupload foto makanan kita, atau kita mengupload di suatu tempat yang mewah. Dan ini
itu satu jalan untuk akan membawa kita kepada berlebihan dan akan menimbulkan kesombongan. Dan ini hati-hati memposting sesuatu di akun kita. Dan zaman sekarang, dan pernah kita sebutkan di mimbar ini, bahwasanya sangatlah susah kita berlaku ikhlas di zaman sekarang. Setiap kegiatan, setiap amalan diposting di media-media yang ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita di dalam setiap amalan. Dan yang terakhir kita ingatkan juga, waktu di hadis yang ke-6 kita lupa menjelaskan ini, ketika kita diundang pesta, itu rata-rata kaum muslimin dan muslimat mengambil banyak makanannya. Akhirnya banyak yang tersisa. Ini mubazir dan ini adalah perbuatan syaitan. Jangan sampai kita, seandainya kita ingin menikmati semuanya, maka cukup sedikit. Nanti makan nasinya, makan satenya, sedikit-sedikit saja. Jadi kita bisa menikmati semua hidangan tanpa harus bersisa. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan bab adab di Kitabul Jami'. Insyaallah untuk kedepannya kita akan memasuki bab yang baru dalam Kitabul Jami', yaitu bab al-birri wasilah. Bab tentang kebajikan, kebaikan dan menyambung hubungan silaturahmi. Insyaallah di 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.